Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas sebuah eh, topik yang sangat terkenal dan selalu ada di semua bahasa pemrograman, yakni array. Nah, apa itu array? Simpelnya adalah array itu merupakan sebuah variabel ya. Tipe data array itu merupakan tipe data sebuah variabel sehingga kita dapat menyimpan banyak di data di dalam sebuah variabel. Jadi simpelnya begini, kalau kita membuat variabel isinya cuma satu data. Jadi misalnya integer angka, maka kita hanya masukkan satu buah angka. Misalnya integer angka sama dengan satu. Nah, bagaimana kalau angka-angka itu banyak? Nah, tentu tentu tidak bisa disimpan dalam sebuah variabel. Nah, kita harus membuat banyak variabel. Nah, kalau banyak variabel itu tentu kalau kita misalnya punya 1000 angka, tidak mungkin kita membuat 1000 variabel. Tentu lebih baik kita ada satu variabel tapi isinya banyak. Dengan begitu data itu pun juga lebih mudah untuk dilakukan manajemen. Kita mudah untuk ngatur datanya seperti itu. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana uh, implementasi array di dalam Java. Nah, oke. Saya akan jelaskan langsung demonstrasi ya. Tadi penjelasan array secara singkat seperti itu. Nah, kita buat dulu contoh misalnya satu file array contoh.java. Nah, bagaimana membuat array di dalam Java? Bagaimana strukturnya seperti ini. Public static void main string args. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau buat atau menyimpan sebuah data, satu data, maka kita buat aja. Misalkan angka sama dengan 9 misalkan. Maka variabel angka itu punya nilai yaitu 9. Punya data satu aja yaitu 9. Kalau mau nampilkannya bagaimana? Cukup seperti ini, sistem titik out titik print. Misalkan println, misalkan kita bilang uh, angka plus angka. Nah, maka kita akan tampilkan variabel ini. Kita coba compile. Kemudian kita running. Nah, angka 9. Simple aja ya. Angka di sini satu variabel ada isinya, kita tampilkan. Nah, bagaimana kalau tadi kita paling simpel kita punya ada 9 angka gitu, 9 atau 5 deh, 5 angka. Saya punya angka itu misalnya 9, 8, 10, 11 dan 13 itu kan ada 5 angka. Bisa. Nah, umumnya kita buat 5 variabel gitu. Tapi nggak perlu sih sebenarnya. Karena kalau 5 kan sedikit. Bagaimana kalau banyak? Nah, untuk supaya bisa variabel ini isinya banyak, maka kita jadikan variabel array. Bagaimana caranya? Caranya cukup simple. Misalkan ini adalah angka, tipe datanya bisa apa saja, tetapi strukturnya seperti ini. Jadi integer, angka, kemudian di sini kita tulis namanya new integer. New int, jumlah data kita berapa? Misalkan 5. Maka kita tulis seperti ini. Nah, jadi kita punya punya variabel angka, tipenya adalah integer, tapi array, jadi integer array artinya nanti bisa nyimpan banyak data. Berapa data yang bisa disimpan di dalam array? 5. Nah, kita tentukan, nah di dalam Java, array di dalam Java, kita harus tentukan maksimum jumlah datanya. Beda dengan kayak bahasa pemrograman sejenis Python atau di dalam PHP yang dia dinamis, tapi kalau di Java, array-nya itu kita harus tentukan jumlahnya berapa, 5. Nah, seperti itu. Nah,
Bagaimana cara ngisinya? Jadi kita sudah punya variabel angka, kemudian tipenya jumlahnya 5. Kalau variabel biasa kita simple ya, angka sama dengan 1 misalkan atau 9. Nah, di dalam array tidak bisa seperti ini karena tadi datanya banyak. Nah, kalau angka sama dengan 9 tidak bisa seperti itu karena jadi eh, kita harus buat seperti ini. Angka 0 sama dengan 9. Apa ini 0? 0 ini adalah indeks. Jadi karena angka ini adalah bisa nyimpan banyak data, maka setiap data diberi namanya indeks gitu ya. Diberi indeks. Jadi kalau data kita 5, maka indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau dihitung ya 5. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, kita isikan dulu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya kita punya data 13, kita punya data di sini 0, kita punya data 10 di sini. Nah, kenapa nggak angka 5? Nah, ini lihat ini jumlah datanya 5. Jadi karena dia mulai dari 0, berarti kita itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, totalnya adalah 5 sesuai dengan yang di sini. Karena kita mulainya dari 0 ya, gitu. Nah, terus bagaimana menampilkannya? Kalau kita menampilkan hanya angka seperti ini, maka kita akan lihat hasilnya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, maka yang ditampilkan adalah objek dari angka tersebut. Array ini tadi. Nah, kalau saya mau nampilkan yang nomor yang ini, 10 ini, maka saya harus tahu indeksnya berapa. Nah, indeksnya adalah 4. Jadi kalau saya mau nampilkan 10, maka angka 4. Jadi kita compile, kita running. Nah, angka 10. Nah, bagaimana kalau saya mau nampilkan angka yang 15 ini? Kita harus tahu indeks yang berapa dia. Oh, 1. Maka kita tulis 1. Nah, angka 15. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menampilkan angka yang tidak ada di indeks ini? Misalkan kita tulis 5. Kita compile, kita running. Nah, dia akan error. Index 5 out of bounds for length 5. Maksudnya apa? Artinya nomor 5 ini itu lewat dia. Lewat. Jadi ini kan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 5 lewat jadinya. Kalau ada di sini angka 5, maka itu kan kalau dihitung total jadi 6. Padahal kita bilang cuma punya 5. Nah, seperti itu. Jadi akan error. Jadi kita bisa kita tulis apa itu indeksnya sesuai dengan indeksnya gitu ya. Nah, selanjutnya, bisa nggak kita ngerubah data yang ada di sini, di dalam array ini? Jawabannya bisa. Nah, jadi ini kita kalau ngisi datanya seperti ini, kalau kita mau rubah datanya, cukup kita cuman, misalnya saya mau rubah yang nomor 4 ini, tadi awalnya 10, kita rubah menjadi misalkan 100. Angka 4 sama dengan 100. Nah, kemudian coba kita tampilkan lagi. Nah, di sini. Apakah berubah? Nah, berubah. Jadi awalnya itu 4 itu adalah 10. Ketika kita rubah datanya, maka ikut data yang terakhir. Menjadi 100. Pertanyaannya, apakah array ini bisa dihapus? Misalkan yang ini. Oh, nomor 4 ini saya nggak mau lagi, saya mau hapus. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Di dalam array tadi, ketika kita membuat sebuah array dengan jumlahnya ada 5 elemen, biasanya disebut elemen, 5 gitu, maka sebenarnya Java akan istilahnya ini akan melakukan booking tempat di memori kita, di RAM kita. Dia akan kita minta tempat di RAM kita sebanyak 5 tempat gitu untuk kita isi. Nah, tentu saja memori itu tidak bisa dihapus. Nah, ketika yang sudah dialokasikan itu tidak bisa kita hapus. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau ya, kita ganti dengan angka yang lain, misalnya angka yang tidak berarti, misalnya kita kasih 0 seperti itu, tetapi space itu tidak bisa dihapus. Nah, bisa nggak ini kita, misalnya di sini, contoh lagi, misalnya ini kita tadi buat 5, oh ternyata salah. Kita pengen array-nya itu menjadi 100, jadi 5 menjadi 6.
Tidak bisa. Jadi ketika diinisialisasi, ketika sudah dibuat seperti ini, jumlah array-nya tadi tidak bisa dirubah. Tetap dia bersifat fix. Nah, seperti itu. Oke, saya pikir ini adalah apa namanya em, struktur awal dari sebuah array ya. Nah, selanjutnya, terakhir di dalam video ini, kita bisa nampilkan tadi yaitu satu per satu. Yang penting kita tahu indeksnya yang mana nih, yang mau kita tampilkan nih. Nah, selanjutnya kita bisa juga melakukan untuk menampilkan data dengan menggunakan perulangan. Misalkan perulangan. Kita tahu bahwa setiap array itu mulainya dari 0. Nah, jumlahnya ada, misalnya di sini 5. Kita tahu jumlahnya 5. Kita bisa lakukan perulangan untuk menampilkannya. Kalau misalkan kita ingin nampilkan secara keseluruhan. Tapi kalau kita hanya mau nampilkan per bagian, misalnya cuma yang indeks 1, indeks 4, maka kita bisa melakukan satu per satu. Tapi kalau kita ingin melakukan mengambil data semuanya, maka kita bisa menggunakan apa namanya perulangan. For misalnya for integer i sama dengan 0. Jadi kenapa 0? Karena mulai array itu dari 0. I lebih kecil dari 5. Mat lebih kecil dari 5. 5 itu adalah jumlah dari array-nya. Ini tidak ada sama dengannya. Nah, karena apa? Karena kurang dari 5 ya. $i plus plus. Boleh kita menggunakan sama dengan, tetapi kita buat menjadi 4 di sini. Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena kalau jumlahnya 5, maka indeks paling besar adalah 4. Jadi kalau pakai sama dengan, kita pakai dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Gitu. Tapi kalau berdasarkan jumlah array, maka kita hilangkan ininya, kemudian ini seperti ini. Saya mau nampilkan misalkan, jadi sistem titik out titik print, misalnya nggak seperti itu. Misalkan kita tampilkan angka yang i. Nah, i-nya diganti dengan 0, 1, sampai 4 tadi ya. Kita kasih spasi aja ya, supaya memisahkan antara output. Nah, seperti ini. Angkanya adalah berapa? 9, 15, 13, 0, 100. Nah, kenapa 100 bukan 10? Nah, karena kita sudah rubah tadi di sini. Ini menggunakan perulangan. Nah, jadi menggunakan perulangan yang for tadi. Kan for itu kita harus tahu dari awal sampai akhir ya. Ini awalnya, jumlahnya, yang ini adalah yang akhirnya. Selain itu, ada khusus perulangan khusus untuk array. Tapi saya buat dulu ini. Yaitu menggunakan perulangan for. Ya. Tapi belum juga dengan menggunakan for. Tapi dengan struktur yang berbeda. Misalkan gini. Ini kan array, tipe data array-nya adalah integer. Setiap di dalam array ada isinya. Jadi kita buat misalnya isi angka. Isi dari sebuah angka. Jadi kita buat seperti ini. System titik out titik print kemudian isi. Nah, jangan lupa juga. Jadi kita kalau menggunakan yang bentuk seperti ini, kita tidak perlu tahu lagi indeksnya berapa. Tetapi kita akan mengekstrak semua isi dari array angka ini. Nah, ini adalah hasil ekstraksinya. Kemudian hasil ekstraksinya kita tampilkan dengan menggunakan perulangan. Tapi kalau menggunakan for i, yang ini perulangan yang ada ini dari awal sampai akhir ini, maka kita mengambil setiap elemen itu berdasarkan indeks. Nah, sekarang coba kita compile Java, apa itu tadi namanya, array contoh .java, kemudian Java array contoh. Nah, lihat nih, hasilnya sama saja. Nah, itu adalah array ya. Oke, demikian saya pikir ini adalah materi mengenai array. Kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah array, bagaimana mengisinya, bagaimana menampilkannya, bagaimana mengubahnya, dan kita tahu bahwa sebuah array dengan elemen jumlah elemen tertentu itu merupakan dia melakukan apa namanya istilahnya booking tempat di
alamat memori. Jadi kalau 5 maka dia akan membooking 5 address, 5 alamat di memori gitu ya, sehingga tidak bisa dihapus. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan satu persatu sesuai dengan indeksnya, atau kita menampilkan semua bisa menggunakan perulangan dari indeks pertama sampai indeks tertentu yang kita inginkan. Atau kita bisa menggunakan ini, perulangan yang khusus untuk array. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.